Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil praktikum biologi yang berjudul osmosis, terkhususnya pada sel darah merah. Sebelum kami memaparkan hasil praktikum ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Fosil Akram yang akan menjelaskan teori tentang osmosis dan darah. Saya Ikmaruhalia Fairuz akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Saya Siti Nurhayati yang akan menjelaskan prosedur kerja pada percobaan osmosis ini. Perkenalkan, nama saya Suhardi Baharudin yang akan menjelaskan tentang hasil pengamatan. Saya Hanifah Muslimah Mansyur Ad-Duri akan menjelaskan tentang pembahasan hasil pengamatan darah dengan Aquades. Saya Nuriklimah Malia Arifin dengan NIM 60500120037 akan membahas mengenai penambahan sel darah merah dengan larutan sukrosa. Perkenalkan, saya Rizkyani. Saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan pada percobaan osmosis. Perkenalkan, nama saya Muhajir, NIM 60500120005 akan menjelaskan tentang kesimpulan pada percobaan osmosis. Baiklah, langsung saja. Jadi, osmosis adalah proses perpindahannya molekul-molekul air dari larutan yang mengandung molekul air tinggi menuju ke larutan yang molekul airnya rendah melalui selaput semi-permeabel. Dengan kata lain, osmosis adalah peristiwa perpindahannya molekul-molekul air dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotenis menuju ke larutan yang berkonsentrasi tinggi yang disebut hipertonik. Jadi selanjutnya darah. Darah adalah jaringan hidup yang bersirkulasi mengelilingi seluruh tubuh dengan perantara jaringan arteri, vena, dan kapitaris yang membawa nutrisi, oksigen, antibodi, panas, elektrolit, dan vitamin ke jaringan seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas plasma darah, globus, lemak, dan adapun substansi kimia yaitu karbohidrat, protein, dan hormon, dan gas di dalam darah yaitu oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk penjelasan rekan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan pada praktikum ini. Adapun alat yang digunakan yaitu mikroskop, lancet, objek gelas, cover gelas, dan plat tetes. Fungsi dari mikroskop sendiri yaitu untuk mengamati dan menganalisa sel darah, dan plat tetes berfungsi sebagai wadah untuk disimpannya sampel darah, dan lancet berfungsi untuk pengambilan sampel darah dengan cara menusukkannya di jari. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu Aquades, darah, larutan Ringer, dan larutan sukrosa. Fungsi dari larutan Ringer adalah untuk menyeimbangkan membran sel pada saat terjadinya proses osmosis. Pada larutan sukrosa berfungsi untuk mempengaruhi jumlah zat dan presentasi zat pada saat terjadinya proses osmosis. Adapun prosedur kerja pada percobaan osmosis ini adalah yang pertama menyiapkan 3 objek gelas dan cover gelas, kemudian meneteskan objek gelas 1 dengan larutan Ringer, kemudian meneteskan objek gelas 2 dengan larutan sukrosa, dan meneteskan objek gelas 3 dengan Aquades. Kemudian meneteskan masing-masing 1 tetes darah, lalu tutup dengan cover gelas. Kemudian amati di bawah mikroskop apakah perubahan yang terjadi pada sel darah merah itu plasmolisasi, normal, ataukah krenasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan pada praktikum ini, yaitu pada larutan pertama darah ditambahkan dengan Aquades akan menghasilkan hipotonik dikarenakan Aquades masuk ke sel darah merah sehingga terlihat mengembung. Pada larutan kedua, darah ditambahkan dengan larutan sukrosa akan menghasilkan hipertonik
dikarenakan sel darah merah menjadi berkerut dan seperti berduri. Pada larutan ketiga yaitu darah ditambahkan dengan larutan Ringer akan menghasilkan isotonik karena sel darah merah tidak membengkak dan tidak mengerut. Pada hasil pengamatan darah dengan Aquades, darah terlihat mengembang dan mengalami hemolisis. Jadi, dapat dikatakan darah ditambahkan dengan Aquades bersifat hipotonik, di mana hipotonik adalah kondisi konsentrasi sel darah merah lebih tinggi dibandingkan konsentrasi zat terlarutnya, sehingga air masuk ke dalam sel agar konsentrasi keduanya seimbang. Hal ini menyebabkan darah mengembang dan mengalami hemolisis atau pecahnya sel darah merah, dikarenakan membran sel tidak kuat untuk menampungnya. Selanjutnya mengenai penambahan sel darah merah dengan larutan sukrosa. Saat sel darah merah ditetesi dengan larutan sukrosa, sel darah merah akan bergerak menuju keluar ke larutan sukrosa, kemudian berakibat pada bentuk sel darah merah yang berkerut seperti berduri atau sel bur, dapat dilihat pada slide gambar berikut. Hal ini dikarenakan pada percobaan penambahan sel darah merah dengan larutan sukrosa ini bersifat hipertonik, ditandai dengan konsentrasi sel darah merah lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi larutan sukrosa. Darah yang dicampurkan dengan larutan Ringer. Mengapa kita menggunakan larutan Ringer pada percobaan ini? Karena larutan Ringer memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kedua sisi membran sel pada sel darah merah saat terjadi osmosis. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa darah yang dicampurkan dengan larutan Ringer tidak mengalami kerusakan, melainkan terlihat menyatu dan seimbang. Hal ini terjadi karena larutan Ringer dan darah memiliki konsentrasi yang sama, sehingga sel darah merah tidak terjadi kerusakan. Kesimpulan pada percobaan ini adalah darah yang ditambah dengan Aquades bersifat hipotonik karena Aquades bergerak menuju ke darah, sehingga darah bentuknya menggembung. Ini dikarenakan konsentrasi darah lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi Aquades. Kemudian, darah yang ditambah dengan larutan sukrosa bersifat hipertonik karena darah bergerak menuju larutan sukrosa sehingga bentuknya mengkerut seperti berduri. Ini dikarenakan konsentrasi darah lebih rendah dibandingkan dengan larutan sukrosa. Selanjutnya, darah yang ditambah dengan larutan Ringer bersifat isotonik karena tidak mengalami pengkerutan atau penggembungan. Ini dikarenakan konsentrasi darah dengan larutan Ringer itu seimbang atau sama. Itulah hasil dari praktikum kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.